Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya di hari ini kita bisa mempresentasikan materi kelas D kelompok 6, yaitu baterai sel tombol, sistem perak oxide zinc dan zinc air. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Iqfa Adam Fauzi yang berakhiran NIM 1133. Fadil Nugraha Amir yang berakhiran NIM 1126. Abdullah Alfiqoyim yang berakhiran NIM 1120. Michael Chandean yang berakhiran NIM 1142. Tri Aditya Sama yang berakhiran NIM 1096. Baik, untuk materinya saya serahkan kepada pemateri. Baiklah, untuk materi yang pertama itu baterai perak oksida seng, yang dimana baterai ini menawarkan keuntungan seperti memiliki kapasitas yang tinggi, tegangan pelepasan yang stabil, dan retensi kapasitas penyimpan yang baik. Dengan kapasitas teoritis oksida perak dapat mencapai hingga 231 mAh per gram. Baterai ini dikosongkan pada tegangan datar konstan sekitar 1,5 sampai 1,6 volt pada tingkat lebih tinggi dan rendah. Baterai ini memiliki masa penyimpanan yang lama, mempertahankan lebih dari 95% kapasitas awal setelah 1 tahun penyimpanan dalam suhu kamar, dan kemampuan pelepasan suhu rendah yang baik juga dimilikinya, yang memberikan 70% kapasitas nominal pada 0 derajat dan 35% pada suhu minus 20 derajat. Sifat ini menjadikan baterai seng perak oksida sebagai sumber daya mikro penting untuk perangkat elektronik seperti jam tangan, kalkulator, kamera, dan aplikasi lainnya yang membutuhkan baterai kecil, tipis, dan berkapasitas tinggi dan tahan lama. Dengan pelepasan tegangan konstan, baterai komersial seng perak oksida umumnya diproduksi dalam konfigurasi sel tombol dengan ukuran mulai dari 5 hingga 250 mAh. Sedangkan aplikasinya pada ukuran yang lebih besar, seperti untuk keperluan militer, dibatasi oleh tingginya biaya perak. Baiklah, yang kedua, kimia dan komponen baterai. Sel seng perak oksida terdiri dari 3 komponen elektrokimia. Yang pertama, seng bubuk halus logam sebagai anoda, elektrolit alkali berair dengan zinsates terlarut, dan perak terkompresi pelet katoda oksida. Komponen aktif yang terkandung dalam bagian atas anoda, kaleng katoda, dipisahkan oleh membran penghalang konduktif ionik dan disegel dengan packing nilon, dan reaksi elektrokimia keseluruhan dari sel seng oksida perak monovalen adalah sebagai berikut. Nah, Baik, materi ketiga yaitu konstruksi. Konstruksi dari baterai terdiri dari beberapa bagian antara lain kotak baterai, plat positif dan plat negatif, separator, sel baterai, penghubung sel, pembatas sel, tutup baterai dan terminal baterai, dan yang terakhir yaitu elektrolit. Yang pertama yaitu kotak baterai, merupakan bagian yang berfungsi untuk menampung elektrolit dari elemen baterai. Pada bagian baterai, ruangan di dalam kotak baterai dibagi menjadi 6 bagian atau 6 sel. Yang kedua yaitu plat baterai. Di dalam baterai terdapat 2 plat, yaitu plat positif dan plat negatif. Kedua plat ini memiliki grid yang terbuat dari antimoni dan paduan timah. Plat positif terbuat dari antimoni yang dilapisi dengan lapisan aktif oksida timah atau lead dioksida PbO2 berwarna coklat. Sementara plat negatif terbuat dari spong lead atau Pb yang berwarna abu-abu. Kemampuan baterai untuk mengalirkan arus dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran plat-plat baterai. Semakin besar dan banyak plat, semakin besar arus yang dapat dihasilkan. Yang ketiga yaitu separator. Komponen dalam kotak baterai terletak di antara plat positif dan plat negatif. Separator ini memiliki pori-pori
yang memungkinkan elektrolit melewatinya, sambil mencegah hubungan singkat antara plat positif dan plat negatif. Yang keempat yaitu sel baterai atau elemen baterai. Baterai terdiri dari plat positif dan plat negatif yang dibatasi oleh separator. Sel-sel dalam baterai dihubungkan secara seri, menentukan besar tegangan baterai. Setiap sel menghasilkan tegangan sekitar 2,1 volt, sehingga baterai dengan 6 sel memiliki tegangan sekitar 12,6 volt. Yang kelima yaitu penghubung sel atau sel konektor, yang merupakan bagian yang dapat menghubungkan plat-plat yang ada di bagian dalam baterai. Penghubung antara plat-plat negatif dan positif dihubungkan secara seri. Yang selanjutnya yaitu pemisah sel atau sel partition, yang merupakan bagian di dalam baterai yang berfungsi untuk memisahkan tiap-tiap sel yang ada di bagian dalam baterai. Selanjutnya terminal baterai terdiri dari dua terminal, yaitu terminal positif dan terminal negatif. Terminal-terminal ini terletak pada bagian atas baterai. Tutup baterai yang berfungsi untuk menutup lubang pengisian elektrolit baterai. Selain itu, pada tutup baterai terdapat lubang ventilasi yang berfungsi untuk keluarnya gas hidrogen yang terbentuk saat proses pengisian, sehingga gas tersebut tidak berada di dalam baterai. Bila gas hidrogen tidak dikeluarkan, maka dapat berakibat baterai akan meledak. Selanjutnya elektrolit. Baterai adalah larutan asap sulfat dengan air suling. Berat jenisnya saat terisi penuh berkisar antara 1,260 atau 1,280 pada suhu elektrolit 20 derajat Celcius. Perbedaan berat jenis ini disebabkan oleh variasi dalam perbandingan campuran antara asam sulfat dan air suling. Ini yaitu terminal dari konstruksi baterai yang terdapat, yaitu kontainer, separator, anode, katode, dan kolektor. Yang keempat, karakteristik kinerja baterai. Semakin kecil granular bahan elektrolit, semakin rendah impedansi sel. Ukuran butir diatur oleh pabrik sel dalam proses penghalusan. Impedansi internal sebuah sel menentukan kemampuan membawa arusnya. Hambatan internal yang rendah mengizinkan arus yang tinggi. Ketika sel baterai menua, hambatan elektrolit cenderung meningkat. Selanjutnya, voltase sirkuit terbuka. Sirkuit terbuka adalah rangkaian listrik di mana intensitas arus tidak mengalir karena jalur sirkulasi terputus. Sebagai hasilnya, sirkuit ini tidak dapat mengangkut tenaga listrik karena kurangnya sarana penggerak. Dengan tidak adanya aliran listrik, sirkuit tidak dapat melakukan pekerjaan karena penerima energi tidak dapat diakses. Kerusakan atau absennya konduktor atau komponen sirkuit cukup untuk menghentikan aliran arus melaluinya. Selanjutnya, karakteristik pembuangan. Baterai mengandung berbagai logam berat seperti merkuri, mangan, timbal, kadmium, nikel, dan litium yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Baterai bekas yang dibuang begitu saja akan mencemari tanah, air tanah, sungai, danau, dan akhirnya meracuni air yang kita pakai untuk minum, mandi, dan juga mencuci. Baik, selanjutnya saya lanjut. Yang kelima itu tipe dan ukuran sel baterai. Bisa dilihat tabelnya di sini. Ada tipe dan ukuran sel baterai. Lanjut. Tabel di slide sebelumnya menunjukkan variasi yang berbeda-beda yang terdiri dari yang pertama yaitu kolom pertama memaparkan tentang nomor model Rayovac. Yang kedua, kolom kedua adalah nomor standar barang oleh Institut Amerika. Yang ketiga, kolom ketiga mengenai nomor standar internasional elektronika. Yang keempat, kolom keempat menampilkan tingkat pengurasan apakah banyak atau sedikit. Yang kelima, yaitu kolom kelima mengenai beban tiap baterai. Yang keenam, kolom 6 memaparkan ukuran kapasitas arus baterai. Yang ketujuh, kolom ketujuh adalah volume atau ukuran dari baterai. Yang kedelapan,
Kolom 8 merupakan maksimum tinggi dan diameter. Dan yang terakhir kolom ke-9 yaitu berat tiap baterai. Selanjutnya kita akan masuk di karakteristik umum baterai seng udara atau sel kancing. Baterai sel udara atau baterai zinc air menggunakan oksigen dari udara untuk digunakan sebagai katoda dan menggunakan anoda yang terutama terdiri dari seng dan elektrolit alkali. Gambar di bawah merupakan pemaparan dari baterai sel udara tersebut. Selanjutnya, gambar 1 menunjukkan potongan sel kancing seng udara. Anoda terbuat dari bubuk butiran dicampur dengan elektrolit dan sering menggunakan bahan pembentuk gel untuk memfasilitasi kontak antara elektrolit dan butiran seng. Bagian kaleng logam berfungsi sebagai terminal positif dan negatif, dengan packing plastik sebagai isolator di antara keduanya. Katoda kecil memungkinkan anoda seng digunakan 2 kali lipat, meningkatkan potensi keluaran. Kapasitas listrik ditentukan oleh kapasitas anoda dan kepadatan energinya setidaknya 2 kali lipat. Katoda melibatkan pemisah, lapisan katalis, jaringan logam, membran hidrofobik, membran difusi, dan lapisan distribusi udara. Lapisan katalis menggunakan campuran karbon dan mangan untuk konduktivitas yang memadai dan menjadi hidrofobik dengan menambah partikel telepon. Jaringan logam memberikan dukungan struktural, sementara lapisan distribusi udara memastikan masuknya udara yang merata di permukaan baterai. Selanjutnya ialah kimia dari baterai itu sendiri. Baterai zinc air menghasilkan energi elektrokimia dengan menggunakan oksigen langsung dan udara sebagai reaktan katoda. Katoda udara kompak dan memiliki kapasitas yang hampir tidak terbatas, mendorong reaksi oksigen secara katalik dengan elektrolit alkali berair. Baterai ini memungkinkan keuntungan berupa tegangan, pelepasan yang datar, manfaat keselamatan dan lingkungan, umur simpan yang baik, dan biaya rendah. Meskipun memiliki kepadatan energi volumetrik tinggi, baterai zinc air rentan terhadap pengeringan dan banjir akibat paparan udara luar. Output terbatas dan umur aktifnya pendek. Perlu dicatat bahwa konversi seng menjadi seng oksida dapat menyebabkan pembekakan, memerlukan ruang ekstra di dalam baterai. Degradasi utama disebabkan oleh perpindahan uap air. Selanjutnya yaitu bisa dilihat gambar konstruksi pada baterai. Ini bisa kita lihat di sini ada ya gambar tersebut, gambar 13.17 menunjukkan bahwa konstruksi sel atau udara tidak memiliki suku cabang terpisah. Setiap bagian memiliki banyak fungsi dan harus melakukan tugasnya sambil menempati volume minimum. Perakitan hasil berisi jumlah maksimum zinc yang dapat dibuat oleh pengguna, memungkinkan penggunaan sel baterai selama waktu terlama. Bagian atas sel yang negatif berfungsi sebagai wadah kedap seng, berperan sebagai pengumpul arus, menahan tekanan penutup yang menyegelnya pada packing, dan membuat kontak listrik untuk membawa arus keluar dari sel ke perangkat atau sirkuit eksternal. Kaleng positif bertindak sebagai wadah luar sel, terhubung secara elektrik ke piringan katoda, menerapkan gaya penutupan tekan pada packing di antara kaleng dan bagian atas. Lubang ventilasi pada kaleng mengalirkan udara ke katoda.
Sementara permukaan luar menyediakan kontak listrik ke sirkuit eksternal. Packing udara, kaleng, dan bagian atas memberikan segel terhadap kebocoran elektrolit dan mencegah korsleting listrik antara bagian atas dan kaleng. Gasket biasanya terbuat dari bahan polimer keras, seringkali plastik rekayasa seperti poliamida, dan dapat dilapisi dengan bahan penyegel tambahan untuk meningkatkan ketahanannya terhadap kebocoran. Yang berikutnya, konstruksi kinerja baterai. Berikut adalah contoh kepadatan energi untuk beberapa jenis baterai umum. Baterai lithium ion, kepadatan energinya sekitar 150 sampai 250 watt-hour per kilogram, tergantung pada jenis dan konfigurasi. Kedua, baterai lithium poly, kepadatan energinya biasanya lebih tinggi daripada li-ion, dapat mencapai 200 sampai 300 watt-hour per kilogram atau lebih. Yang ketiga, baterai timbal asam. Kepadatan energinya kurang dari 50 watt-hour per kilogram. Yang keempat, baterai nikel kadmium. Kepadatan energinya sekitar 50 sampai 80 watt-hour per kilogram. Yang kelima, baterai nikel metal hidrida. Kepadatan energinya sekitar 60 sampai 120 watt-hour per kilogram. Dan yang keenam, baterai sulfur lithium, baterai eksperimental dengan kepadatan energi mencapai 500 watt-hour per kilogram atau lebih, masih dalam tahap pengembangan. Kepadatan energi yang tinggi ini memungkinkan pengembangan perangkat elektronik yang lebih kecil dan ringan, serta kendaraan listrik dengan jangkauan yang lebih besar. Namun, penilaian kecocokan baterai untuk aplikasi tertentu harus memperhitungkan faktor lain, seperti keamanan, biaya, dan siklus hidup baterai. Efek suhu pada tingkat pengosongan baterai dapat berpengaruh. Penurunan suhu dapat menyebabkan penurunan tingkat voltase karena efek elektrolit. Elektrolit pada sel seng atau udara, misalnya, dapat membeku pada suhu di bawah minus 40 derajat Celcius, dan konduktivitas elektrolit menurun seiring dengan penurunan suhu. Aplikasi dengan tingkat pengosongan rendah dapat beroperasi pada suhu lebih rendah dibandingkan dengan aplikasi yang membutuhkan tingkat pengosongan yang lebih tinggi. Sekian presentasi materi dari kelompok 6 kelas D. Untuk sesi tanya jawab, kita akan melanjutkannya di pertemuan berikutnya di kelas. Sekian dan terima kasih dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.